Rusia kelihatannya nggak habis akal menghadapi gempuran rudal-rudal AS yang digunakan Ukraina. Kremlin mengubah taktik tempurnya yang membuat sekutu-sekutu Ukraina bergerak menopang pertahanan dan sistem persenjataan. Salah satunya dengan mengizinkan penggunaan ranjau darat anti personel. Associated Press Kamis 21 November 2024 melaporkan AS telah mengumumkan akan mengirimkan ranjau darat untuk membantu Ukraina memperlambat laju pasukan Rusia. Pengiriman itu menandai dua perubahan besar dalam dukungan militer AS bagi Ukraina hanya dalam beberapa hari. Bagaimana kelanjutannya? Keputusan AS mengirimkan ranjau darat anti personel dikecam banyak pihak termasuk kelompok advokasi anti perang. Keputusan ini juga dinilai membalikan pernyataan Presiden AS Joe Biden tahun 2022 yang menyatakan akan melarang penggunaan ranjau darat. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin saat menghadiri Forum Pertahanan ASEAN di Vientiane, Laos, Rabu 20 November mengatakan perubahan strategi perang membuat situasi di medan tempur berpihak pada Rusia. Jika sebelumnya Rusia menggunakan unit-unit mekanis, kini mereka beralih taktik dengan memperbanyak pasukan infanteri. Para analis menilai memasuki hari ke-1000 jalannya perang saat ini lebih berpihak ke Rusia. Pasukan Rusia yang lebih besar jumlahnya secara perlahan mampu mendesak bahkan mendorong mundur pasukan Ukraina di wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Sementara ribuan warga sipil Ukraina terluka dan terbunuh oleh pesawat nirawak dan rudal yang sering ditembakkan dari wilayah Rusia. Adapun ranjau darat anti personel yang akan dipasok AS, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller, adalah jenis ranjau darat non-persisten yang dapat menghancurkan diri sendiri atau self-destruct atau membuatnya tidak aktif setelah kehabisan daya. Ini dipandang bisa mengurangi risiko bahaya bagi warga sipil jika melintas di area yang dipasangi ranjau. Ranjau itu disekrup secara elektrik dan bertenaga baterai sehingga ketika baterai habis, ranjau itu tidak akan meledak. Ranjau bisa tidak aktif dalam waktu 4 jam hingga 2 minggu. Ranjau tersebut masuk dalam paket bantuan militer baru senilai 275 juta dolar AS yang diumumkan oleh pemerintahan Biden. Selain pengiriman ranjau darat anti personel, paket tersebut mencakup sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS, serta peluru artileri 155 mili dan 105 mili, amunisi anti-tank Javelin, juga peralatan serta suku cadang lainnya. Selama sisa waktu hingga Januari 2025, pemerintahan Biden bertekad membantu Ukraina semaksimal mungkin untuk membalikan situasi di medan perang. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.